Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rani Dita Sambika. Saya mahasiswa dari Tekes Bamada Sawit. Nah, ibunya dengan ibu siapa? Ibu Kasmi. Masnya? Adi. Adi. Ini siapanya ibunya? Anaknya. Anaknya ya. Ya. Nah, jadi tujuannya saya ke sini untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Ya. Ibunya menderita diabetes? Iya, betul sekali. Nah, apakah ibu tahu tentang penyakit diabetes mellitus? Belum ya? Mungkin tahu, cuma nggak mendalam gitu. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi, diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gula darah ya. Jadi gulanya itu tinggi. Nama medisnya itu diabetes mellitus. Nah, gula darah yang tinggi itu berapa? Lebih dari 200 mg per desiliter. Ya, itu yang GDS-nya. Kalau misalkan gula darah puasa itu lebih dari 126 mg per dl. Ya, ini ibunya puasa enggak? Enggak ya. Nah, jadi ibunya tuh kalau lebih dari 200 berarti sudah termasuk diabetes ya. Selanjutnya ada beberapa gejala dari diabetes. Nah, yang pertama mudah lapar dan haus, ibu. Nah, terus berat badan menurun. Apa ibu merasakan? Iya, merasakan ya. Terus cepat lelah dan mengantuk. Iya. Nah, terus luka sulit sembuh. Ini gejalanya, gejalanya. Terus penglihatan kabur. Terus kesemutan. Nah, itu salah satu beberapa tanda gejala dari diabetes mellitus. Ada beberapa dari penyebab dari diabetes DM. Itu yang pertama keturunan. Ini karena faktor keturunan dari ibu atau bapaknya, bisa karena gulanya tinggi terus menurun ke ibunya atau dari saudara lain. Misal dari bude. Faktor penyebab. Iya, mungkin berarti ada hal lain selain keturunan. Nah, ini karena obesitas kegemukan. Ini bisa. Nah, terus obat-obatan tertentu. Contohnya obat glukotikoid. Ini itu obat misal ibunya tuh konsumsi insulin. Nah, ibunya nggak tahu kalau ibu darahnya gulanya itu normal, tapi ibu disuntikan. Nah, itu bisa menimbulkan bisa gulanya rendah, bisa gulanya tinggi gitu. Kalau nggak terkontrol, nggak tahu. Nah, terus kebiasaan merokok. Ini ya bagi yang laki-laki, tentunya mengonsumsi alkohol. Terus mengonsumsi soft drink kayak minuman-minuman kemasan seperti itu. Ini penyebabnya. Selanjutnya, apa sih dampak dari pasien diabetes? Komplikasinya itu apa? Nah, yang pertama kerusakan ginjal. Nah, kalau tidak segera ditangani atau berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Selanjutnya infeksi atau gangren. Ya, ini biasanya orang yang kena diabetes berawal dari kaki, yang kena kayak ulkus terus yang luka-luka kayak gitu. Iya, ada juga yang di perut, ada ya yang pasien diabetes mellitus. Terus penyakit jantung, stroke, kebutaan, terus hipoglikemia atau gula darah rendah ya. Selanjutnya pengobatannya. Untuk pengobatannya itu prinsip pemberian obat dalam pengobatan terhadap pasien DM terdiri atas pengobatan dengan insulin atau yang disuntikan itu, terus pengobatan dengan obat hipoglikemik oral atau yang diminum ya. Kalau yang insulin ini juga harus sesuai resep dokter ya. Iya, terus pengobatan oral juga sesuai resep dokter. Nah, kalau misalkan pengobatan yang insulin ini itu ada beberapa tempat penyuntikan insulin. Contohnya di lengan, kanan kiri lengan atas, perut, paha atas, pantat, itu bisa dilakukan penyuntikan insulin. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencegahnya atau mengurangi dari kadar gula darahnya itu? Yang pertama olahraga teratur, misalnya jalan kaki ya, atau senam. Yang diabetes itu ya bisa ya Bu, banyak gerak, iya, jangan tiduran terus, jangan duduk terus ya. Terus kurangi asupan gula berlebihan itu ya.
Jadi kalau misalkan orang pasien diabetes itu sebaiknya dihindari yang gula-gula. Ya. Terus perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Ya, ini soalnya bergizi seimbang juga. Terus hentikan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, ini biasanya pada laki-laki ya. Terus rutin cek kadar gula darah. Nah, supaya tahu terkontrol kadar gula darahnya itu berapa gitu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau mamanya kena luka bisa sembuh nggak? Kalau luka, Kalau kena luka, terus penyakit diabetes, kena luka bisa sembuh itu. nah kalau misalkan pasien diabetes itu kan biasanya ada luka ya di kaki atau di perut. Ibunya sih punya luka nggak? Punya ya. Nah itu sudah dioperasi? Sudah. Nah itu ibu mungkin tidak sembuh total, namun bisa diminimalisir supaya tidak terjadi komplikasi. Nah contohnya apa? Ibu kontrol gula darahnya, makanya jangan sampai gula darahnya itu tinggi. Nah dengan apa? Nah itu tadi dengan yang sudah saya jelaskan, olahraga teratur, terus tidak batasi konsumsi gula, atau lebih baik jangan konsumsi gula, terus juga makan makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan seperti itu. Nah kalau dikatakan sembuh total itu belum menjamin, karena luka diabetes juga itu sih maksudnya perlu waktu juga. Iya enggak? Pasti sembuh, bisa sembuh ya. Ya, paling tidak mengurangi. Kalau misalkan banyak pus atau cairan-cairan, nah itu diobati, terus sering rutin perawatan lukanya itu bisa diminimalisir, nah dikurangi itu. Apa ada yang lagi? Udah. Nah, sebenarnya saya yang bertanya tadi kan saya jelaskan mengenai tanda gejalanya. Coba sebutkan yang sudah diketahui mengenai tanda gejala dari pasien DM. Gejalanya mama. Jalan kaki Ngantuk, lemas, lemas, iya, terus aus, iya. pokoknya tidur terus. Ini terus ya, iya ibu yang merasakan jadi tahu ya bu. Iya betul sekali. Penyebabnya tadi apa aja? Penyebab DM, iya kadar gula darah tinggi itu penyebabnya apa aja ya? Makan manis. Makan manis, iya. Yang Kurang olahraga, iya, gaya hidup yang mager ya. Terus keturunan bisa itu, iya betul sekali ya. Nah, terima kasih sudah kooperatif selama pendidikan kesehatan ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.